Udah nggak kerasa ya, sebentar lagi bulan yang paling kita tunggu-tunggu datang lagi. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal coba kupas bareng-bareng gimana caranya mengubah cara kita memandang Ramadan. Dari yang mungkin terasa kayak kewajiban, jadi sebuah anugerah yang penuh kegembiraan. Coba deh kita ambil waktu sebentar. Jujur sama diri sendiri. Kalau dengar kata Ramadan, apa sih yang pertama kali muncul di hati kamu? Perasaan apa yang paling dominan? Biasanya nih, ada dua perasaan yang kayak tarik-menarik gitu kan. Di satu sisi ada rasa rindu yang luar biasa. Kangen banget sama berkahnya, ampunannya, sama malam Lailatul Qadar. Tapi, jujur aja, di sisi lain sering juga nyelip rasa cemas, ya nggak? Cemas nahan lapar, cemas nanti target ibadah nggak kecapai. Dan ini tuh wajar banget, manusiawi kok. Pertanyaannya sekarang, perasaan mana nih yang bakal kita jadiin kapten? Nah, disinilah letak kuncinya. Ini mindset shift-nya. Gimana kalau kita coba berhenti ngelihat Ramadan itu kayak checklist tugas yang berat dan mulai memandangnya sebagai sebuah undangan. Undangan yang spesial, hadiah yang emang disiapin khusus buat kita. Coba perhatiin deh panggilan di awal ayat ini. Allah itu nggak memulai dengan wahai manusia, tapi dengan sapaan yang penuh cinta, wahai orang-orang yang beriman. Ini tuh bukan sekedar perintah biasa, ini panggilan kehormatan. Ibaratnya undangan VIP khusus buat orang-orang yang dia cintai buat datang ke jamuan rahmatnya. Dan buat makin negesin kalau ini tuh undangan cinta, lihat deh jaminan ini. Allah sendiri yang bilang loh, tujuan di balik puasa ini tuh kemudahan, bukan kesulitan. Jadi kalau kita ngerasa berat atau terbebani, itu bisa jadi sinyal. Sinyal kalau mungkin yang perlu dibenerin itu cara pandang kita, bukan Ramadannya. Wah, hadis ini benar-benar gambaran paling jelas tentang Ramadan sebagai hadiah super spesial. Coba bayangin, Allah itu udah nyiapin semacam arena spiritual yang sempurna buat kita. Rintangannya diminimalisir, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat. Ini tuh panggung yang udah disiapin supaya kita bisa jadi pemenang. Udah disetting buat kita menang gitu loh. Jadi, anggap aja Ramadan itu persis kayak gerbang yang kebuka lebar ini. Bukan tembok tinggi yang harus kita panjat susah-susah. Bukan. Tapi sebuah pintu yang seolah-olah bilang, silakan masuk ke dalam tamannya ampunan dan berkah Allah. Pertanyaannya sekarang simple. Kita siap nggak buat melangkah masuk? Oke, mindsetnya udah dapet nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Gimana caranya kita nyiapin diri buat benar-benar memaksimalkan undangan istimewa ini? Ternyata ada 3 bekal penting banget yang perlu kita siapin dari sekarang. Nah, 3 bekal ini adalah ilmu, harta, dan fisik. Tiga-tiganya ini kayak pilar yang bakal nopang kita. Biar Ramadan kita nanti jadi optimal, bukan cuma sekedar, bertahan hidup dari sahur ke buka puasa. Pertama, ilmu. Kenapa ini penting? Simple. Supaya semua capek dan lapar kita itu nggak sia-sia. Dengan ilmu, kita jadi tahu, puasa yang bener tuh gimana sih? Apa aja yang batalin puasa? Gimana caranya biar setiap detik di Ramadan itu jadi pahala? Ilmu itu ibaratnya Google Maps buat perjalanan spiritual kita, biar nggak nyasar. Yang kedua, persiapan harta. Kenapa? Karena Ramadan itu musimnya panen pahala besar-besaran. Dan banyak banget pintu pahala terbaik itu dibuka lewat harta. Coba bayangin, ada sedekah yang pahalanya dilipat gandain. Ada kesempatan emas buat ngasih makan orang buka puasa, sampai nanti kewajiban zakat fitrah yang jadi penyempurna puasa kita. Semua butuh persiapan harta kan? Dan yang ketiga, jangan sepelekan ini, fisik. Tubuh kita ini kendaraan buat ibadah. Kalau kendaraannya fit, kita bisa berdiri lebih lama pas tarawih, bisa tetap fokus baca Quran pas siangnya, dan yang paling penting, bisa benar-benar menikmati setiap ibadah tanpa diganggu rasa lemas atau ngantuk. Beda banget rasanya. Nah, terus ibadah yang ideal tuh kayak gimana sih? Yang semangat tapi nggak bikin kita malah tumbang di tengah jalan. Yuk kita intip blueprintnya, contoh terbaiknya dari teladan kita semua, Rasulullah SAW. Yang keren banget dari teladan beliau tuh ini, semangat Ramadannya itu nggak cuma buat diri sendiri, tapi sampai meluap ke orang lain. Kedermawanannya digambarin lebih cepat dari angin yang berhembus. Wow, ini nunjukin kalau ibadah yang sejati itu hidup, penuh energi dan dampaknya kerasa banget sama orang-orang di sekitar kita. Dan ini dia prinsip emasnya.
kunci dari ibadah yang dicintai Allah itu ternyata bukan soal meledak di awal terus kempes di tengah bulan, bukan. Tapi konsistensi. Sedikit-sedikit tapi rutin itu jauh lebih keren di mata Allah daripada target gede yang bikin kita burn out terus akhirnya berhenti. Ingat, Ramadan itu maraton bukan lari sprint. Jadi intinya Rasulullah itu ngajarin kita kalau ibadah itu harusnya menguatkan, bukan bikin jiwa kita capek. Agama ini tuh mudah, dan ibadah nggak seharusnya malah mematikan rasa gembira di hati kita. Jadi kalau kita ngerasa burnout pas ibadah, mungkin ada yang perlu diatur ulang dari cara kita beribadahnya. Oke, sekarang kita sampai di puncaknya nih. Puncak dari semua pembahasan kita. Gimana caranya biar kegembiraan Ramadan kita ini jadi sempurna? Jawabannya ternyata adalah dengan membagikannya. Dengan melipat gandakan sukacita kita lewat orang lain. Coba deh, kita renungin sebentar penawaran yang luar biasa banget ini. Cuma dengan ngasih makan satu orang buat buka puasa, kita itu kayak dapat fotokopian pahala puasa dia seharian penuh, utuh, tanpa ngurangin pahala dia sedikit pun. Ini tuh investasi spiritual dengan profit paling gede kan? Betul banget. Ini namanya pahala ganda. Kita dapat pahala puasa kita sendiri, plus dapat pahala puasa orang yang kita kasih makan. Satu aksi, tapi dapat 2 aliran pahala sekaligus. Ini cara paling efektif buat ngebus pendapatan amal kita di bulan Ramadan. Nah, ada satu cara yang cerdas banget nih buat investasi pahala ini, yaitu dengan mendukung para penuntut ilmu dan para penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena waktu kita ngasih mereka makan buat buka puasa, kita nggak cuma dapat pahala puasa mereka aja, tapi kita juga ikut berinvestasi di setiap ayat yang mereka hafal dan setiap ilmu yang mereka pelajari. Pahalanya jadi berlipat-lipat lagi. Pada akhirnya semua ini, puasa kita, sedekah kita, tarawih kita, semuanya mengerucut ke satu hal yang indah banget, bikin orang lain bahagia. Ternyata, Ramadan gembira yang sejati itu adalah saat kegembiraan kita bisa nular dan dirasain juga sama orang lain. Jadi, sambil kita siap-siap menyambut bulan yang mulia ini, yuk kita coba geser sedikit fokus pertanyaan kita. Bukan lagi cuma, aku mau dapat apa ya di Ramadan nanti? Tapi coba kita tambah dengan, Ramadan ini aku mau jadi bagian dari kebahagiaan siapa ya? Karena disitulah letak kesempurnaan Ramadan gembira yang sesungguhnya.